Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Vivia Firdaus Azhari dari kelas MI2F nomor absen 22. Pada video ini akan menampilkan tutorial serta hasil dari game yang saya buat. Nama dari game ini adalah Hempas COVID-19. Game ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Komputasi Multimedia. Pertama-tama buka aplikasi Unity, selanjutnya pilih New. Lalu beri nama projectnya. Di sini saya beri nama project UAS. Untuk template-nya pilih yang 3D. Selanjutnya klik Create Project. Sebelumnya, download aset terlebih dahulu. Saya download di Asset Store Unity. Pilih kategori yang 3D. Lalu, saya juga filter yang free assets. Jika mau memilih yang berbayar, juga silahkan. Karena saya mau download environment dan saya ingin yang suasana kota, maka langsung saja di search box ketikkan city. Nah, akan muncul pilihan-pilihan aset yang bersuasana kota. Di sini saya mau mencari aset yang menurut saya menarik. Nah, saya pilih Tune Gas Station. Lalu klik, maka akan muncul secara detailnya. Selanjutnya, klik Add to My Assets. Pilih Open in Unity, lalu akan diarahkan ke aplikasi Unity di bagian Asset Store. Langsung klik Download dan tunggu downloadnya hingga selesai. Jika sudah, import ke dalam project. Buka folder Tune Gas Station, lalu pilih yang skin. Kita buka skinnya untuk menampilkan environment dari aset yang telah di-download. Selanjutnya, saya mau download aset karakter untuk game yang akan saya buat. Pilih kategori yang 3D, lalu pilih karakter, dan tidak lupa yang free asset. Karena ceritanya game saya nanti melawan corona, maka saya pilih karakter yang memakai pakaian pelindung. Ya, pengennya seperti APD, tapi karena yang free nggak ada, yaudah saya pilih karakter yang memakai pelindung. Nah, ini cocok karena seperti memakai jubah, terlihat lebih aman dan cocok dengan game saya. Jika sudah, diimport ke dalam project. Selanjutnya, buka folder prefabs. Pilih Night Prefab. Lalu drag ke dalam hierarki. Atur posisinya dan juga atur skala untuk besar kecilnya karakter. Oh iya, jangan sampai karakternya nggak napak di jalan ya, karena ini bukan hantu. Jadi atur bagian
sudut Y-nya. Nah, di sini saya bikin 0,1 dan udah nampak di jalan. Terlihat lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya saya mau membuat tampilan kamera dari berbagai sudut pandang. Pilih create kamera, ubah namanya jadi cam 1, selanjutnya duplicate, lalu ganti nama jadi cam 2. Jangan lupa ubah position dan juga rotationnya, sehingga tampilan sudut pandang dari antar kamera berbeda. Untuk cam 2 saya pilih posisinya 0, X-nya 0, Y 60, dan Z-nya minus 25, dan untuk rotationnya adalah 60 derajat. Selanjutnya buat game objek baru, beri nama switchboard. Oh iya, jangan lupa di cam 1 dan cam 2 hilangkan centang kamera dan juga audio listenernya. Lalu ubah tagnya jadi main kamera. Lalu buat script baru, beri nama kamera switch. Agar terlihat rapi untuk menyimpan script yang nanti akan dibuat, buat folder baru, beri nama scripts, lalu pindahkan scriptnya ke dalam folder script. Untuk script dari kamera switch adalah seperti ini. Terdiri dari 3 variabel, ada game object, kamera, string shortcut, dan boolean change audio listener sama dengan true. Ada 2 metode, update dan juga switch kamera untuk mengubah tampilan sudut pandang menggunakan keyboard nantinya. Jika sudah disimpan, import script ke dalam switchboard. Pada bagian kamera, size-nya ganti jadi 3, untuk elemen 0 diisi main kamera, lalu elemen 1 cam 1, dan juga elemen 2 adalah cam 2. Untuk size di shortcut juga 3, elemen 0 1, elemen 1 2, elemen 2 3. Ini untuk mengubah tampilan menggunakan keyboard 1 2 3. Saya coba play. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa mengubah tampilan dari sudut pandang dengan keyboard angka 1, 2, dan 3. Buat folder baru, beri nama materials untuk menyimpan material yang nantinya akan dibuat maupun di-download. Pilih aset, kita buat material, beri nama my skybox. Lalu ubah shadernya jadi skybox yang procedural. Oh ya, di sini saya lupa belum import material sun flare. Itu saya dapat dari modul 8 kalau nggak salah.
kita import ke project, lalu pilih window, rendering lighting settings, ubah skybox materialnya menjadi my skybox yang udah dibuat tadi. Nah, kita klik bagian my skybox di inspektor. Ini kita ubah atmosphere tag-nya jadi 1,4 dan juga sky tint-nya untuk memberi warna. Di sini saya buat 128. Lalu untuk groundnya juga saya buat jadi 202 aja, 202 untuk RGB-nya. Juga bisa diubah exposure-nya menyesuaikan jika ingin terlihat lebih gelap maupun lebih terang. Lalu pilih directional light. Nah, untuk rotation-nya bisa diubah. Menyesuaikan tampilan dari project. Jika sudah, kita buat script baru, beri nama rotate light. Pada inspektor directional light, ubah flare-nya jadi sun dari yang diimport tadi. Lalu pilih window, rendering lighting settings. Selanjutnya pada bagian other setting, ubah flare strength-nya jadi 0,4. Lalu flare fade speed-nya biarkan 3. Lalu buat folder baru, beri nama sweat untuk menyimpan sweat yang akan diimport dari modul 11. Import semua sweat ke dalam folder sweat yang ada di project. Jadi, sweat yang sudah diimport tadi itu untuk controlling 3D animation-nya, yaitu untuk mengontrol pergerakan dari si karakter. Pilih model night, setting inspector. Pada bagian rig, ubah animation type-nya jadi humanoid. Dan avatar definition-nya ubah ke create from this model, lalu klik configure. Lalu save. Pada inspektor akan menampilkan avatar yang baru saja dibuat. Itu adalah pemetaan dari tulang karakternya. Lalu klik done. Selanjutnya konfigurasikan animasi idle state. Pilih sweat rifle aiming idle. Pada bagian rig, ubah animation type-nya menjadi humanoid. Avatar definisinya tetap create from this model, lalu pilih apply. Pilih bagian animation di sebelah kanan rig pada inspektor. Nah, di situ pada bagian preview masih no model, maka
drag model ke dalam area preview. Pilih Clips Rival Aiming Idle, klik Clamp Range, lalu Loop Time centang, Loop Pose dan centang, Root Transform Rotation, Back into Pose, Position X, centang, dan Base Open-nya original. Selanjutnya, untuk mengakses animation click, kita buat controller. Pilih Create Animator Controller. Di sini saya beri nama main character. Klik 2 kali pada bagian animator controller. Di situ akan muncul tampilan animator. Pada bagian grid, klik kanan, pilih create state empty. Nah, akan muncul new state. Ubah namanya jadi idle. Dan motionnya juga dipilih yang rival aiming idle. Pilih night prefab yang ada di hierarki. Pada komponen animator, ubah kontrolernya jadi main karakter yang udah dibuat tadi. Selanjutnya akan membuat moving karakter, root motion, dan blend trace. Pilih Sweat Rival Run. Pada bagian rig, ubah animation tab jadi humanoid, lalu klik apply. Pada bagian animation, pilih clips dan drag modelnya ke dalam area preview, klik clamp range dan centang loop time dan loop pose, root transform rotation X dan Y, centang back into pose dan base open-nya original, lalu klik apply. Lalu ulangi langkah yang sama seperti sebelumnya untuk masing-masing animation clips, yaitu untuk sweat run backward, sweat strafe 2, sweat strafe left, sweat strafe right, sweat walking, dan sweat walking backward. Pilih night prefab di hierarki. Pada inspektornya, hilangkan centang rotator script karena tidak perlu itu, lalu tambahkan komponen baru karakter controller. Oh ya, saya lupa, di sini udah ada karakter controllernya, jadi tinggal diubah untuk min move distance-nya. Ubah jadi 0,0001 dan center position Y-nya ubah jadi 0,9, radiusnya 0,34 dan height-nya 1,79. Lalu pada bagian animator kita buat parameter baru yang bertipe float. Ada 3. Yang pertama X speed, yang kedua Z speed, dan yang ketiga speed. Pada bagian grid, klik kanan, pilih create state empty. Maksud saya from new blend tree. Lalu ubah jadi move. Klik pada bagian move 2 kali. Pada bagian blend type-nya diubah untuk jadi 2D. Oh ya, di sini namanya masih blend tree, diubah dulu jadi move. Blend type-nya yang 2D freeform directional. Untuk parametersnya juga diubah, yaitu yang sebelah kanan jadi Z speed, yang kiri tetap X speed. Nah, sudah ada 2 parameter. Lalu tambahkan motion baru,
ada 9 motion yang nantinya akan dibuat dari sweat yang tadi sudah dikonfigurasi. Isi daftar motionnya dengan clips dari sweat yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Selanjutnya, ubah juga position X dan Y-nya menjadi seperti berikut. Selanjutnya, ubah grid-nya ke base layer dan move jadikan ke set as layer default. Selanjutnya kita buat script baru, beri nama basic controller. Script dari basic controller adalah sebagai berikut. Ada 7 variabel yang terdiri dari tipe animator, character controller, float, dan juga boolean. Lalu ada 2 metode, yaitu start dan juga update. Start untuk memulai fungsi dari controller dari si karakter, dan juga update-nya adalah rumus untuk pergerakan dari karakter. Jika sudah, jangan lupa di save, lalu drag script basic controller tadi ke dalam Night Prefab. Nah, jika sudah, akan terlihat di bagian inspektor ada script basic controller dan transition time-nya adalah 0,25. Pada bagian move diagonally dan juga mouse rotate sudah dicentang. Lalu akan membuat mixing animation with layers and masks, di mana mixing animation ini untuk menambahkan kompleksitas pada karakter animasi tanpa perlu animation clips yang banyak. Di sini saya akan menerapkan 2 teknik untuk karakternya, yaitu untuk menembak senapan dan melempar granat. Maka perlu 2 SWAT, yaitu firing rifle dan juga SWAT toss grenade. Lalu pilih SWAT firing rifle. Di inspektor pada bagian rig, ubah animation tab-nya menjadi humanoid dan avatar definition, create from this model, lalu klik button apply. Pada bagian animation, pilih firing rifle yang ada di clip, lalu klik button climb branch dan centang loop time dan loop pose. Transform rotation-nya centang pada back into pose dan transform posisinya juga dicentang pada back into pose, lalu klik apply. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada clip toss grenade.
yaitu animation type-nya humanoid, dan juga pada bagian animation loop time dan loop pause-nya dicentang, root transform rotation-nya peak into pause dicentang, base open-nya original, root transform position Y-nya peak into pause dicentang, dan base open-nya original, lalu apply. Lalu buat sebuah mask dari tampilan project, klik tombol create avatar mask dan ubah namanya menjadi body mask. Pilih body mask dan di tampilan inspektor luaskan bagian humanoid dan jangan memilih karakter legs, base, ike spots atau mengubah garis besar merah. Lalu buka animator, tambahkan layer baru, beri nama upper body. Lalu klik icon gear, ubah mask-nya menjadi body mask yang sudah dibuat tadi, lalu weight-nya jadi ke 1, dan blending-nya to additive. Selanjutnya pada tampilan animator layer upper body yang dipilih, buat 3 baru empty state, yaitu yang pertama adalah null yang berwarna orange, itu untuk defaultnya. Lalu yang kedua ada fire, dan yang ketiga grenade. Buka tab parameters dan tambahkan 2 parameter baru yang bertipe boolean, yaitu fire dan juga grenade. Pilih fire. Pada bagian inspektor tambahkan animasi clip firing rifle ke motion field. Lalu pilih grenade dan pada inspektor tambahkan toss grenade animation clip ke motion field. Lalu klik kanan kotak null, pilih make transition, tarik ke fire. Lalu pilih panahnya yang dari null menuju fire, hilangkan centang has exit time, lalu tambahkan condition baru yaitu fire yang bernilai true. Lalu buat transisi dari null ke grenade, pilih transisinya, hilangkan centang has exit time, dan tambahkan condition baru yaitu grenade yang bernilai true. Selanjutnya buat transisi kebalikannya, yaitu dari fire ke null dan juga grenade ke null. Untuk has exit time-nya biarkan dicentang dan tambahkan condition baru yaitu fire yang bernilai false dan juga grenade yang bernilai false. Buka script basic controller lalu tambahkan fungsi baru di dalam metode update, yaitu untuk mengatur pergerakan karakter dalam menembakkan senapan dan juga melempar granat. Yang nantinya untuk melempar granat hanya perlu menekan huruf F pada keyboard, dan juga untuk fire-nya hanya dengan mengklik tombol fire. Saat di play nanti akan seperti berikut, di mana karakter sudah dapat melempar granat hanya dengan menekan huruf F pada keyboard. Selanjutnya saya akan membuat organizing state into substate machine,
yang pada project ini menggunakan teknik mengatur animation state untuk mengubah karakter. Dan juga animasi clips yang disediakan jangan sertakan root motion. Untuk membuatnya membutuhkan dua sweat, yaitu sweat turn right 45 degrees dan juga sweat turn left. Pilih animasi clip sweat turn left pada bagian rig, ubah animation type-nya jadi humanoid dan avatar definition create from this model. Lalu klik apply. Pada bagian animation, pilih turn left dari daftar clip, lalu klik tombol clamp range dan centang loop time. Biarkan loop pose-nya tidak usah dicentang. Untuk root transform rotasinya, centang back into pose dan base open-nya original, dan root transform position Y, centang back into pose dan base open-nya original. Lalu klik apply. Selanjutnya pilih sweat turning right 45 degrees dan lakukan seperti yang di turn left tadi. Selanjutnya, pilih Night Prefab. Dari hierarki, buka animator. Aktifkan bagian parameter, tambahkan dua parameter baru, yaitu turn left dan juga turn right yang bertipe boolean. Lalu klik kanan area grid, pilih create substate machine, lalu ubah namanya menjadi turn. Klik dua kali pada substate turn. Selanjutnya, klik kanan area grid, pilih create state empty, ubah namanya jadi turn left, dan juga tambahkan state lain bernama turn right. Pada inspektor turn left, isi motionnya menjadi clip motion turn left, dan juga untuk turn right, isi motionnya dengan turning right 45 degrees. Lalu kembali ke base layer, buat transisi baru, yaitu antara move ke turn left dan juga move ke turn right. Lalu pilih state-nya langsung ke turn left dan juga turn right. Klik pada bagian turn, lalu pilih panah yang dari turn left ke base layer. Buat transisi dari turn left ke base layer dan juga dari turn right ke base layer. Pilih panahnya dari turn left ke base layer. Hilangkan centang hash exit time dan juga buat condition baru, yaitu turn left yang bernilai false. Pilih transition dari base layer ke turn left. Hilangkan centang hash exit time dan juga buat condition baru, yaitu turn left yang bernilai true. Lalu untuk turn right ke base layer, hilangkan centang hash exit time, turn right, conditionnya dan false.
Lalu dari base layer ke turn right, hilangkan centang has exit time dan buat condition yaitu turn right yang bernilai true. Buka script basic controller, lalu tambahkan script baru di bawah if controller is ground, di mana ada kode Q dan juga kode E untuk melakukan turn left dan juga turn right si karakter. Jika sudah, jangan lupa di save. Lalu buka night prefab yang ada pada hierarki. Di situ sudah terlihat jika move diagonally-nya dan move rotate-nya tidak perlu dicentang karena sudah mengatur rotate menggunakan keyboard. Lalu saya akan membuat transforming the character controller via script, di mana membutuhkan reveal jump sebagai animasi klipnya. Untuk kliknya animation type ubah jadi humanoid dan definition-nya menjadi create from this model, lalu klik apply. Pada bagian animation, pilih clips reveal jump, klik clamp range dan centang pada loop time dan juga loop pose. Lalu true transform rotation-nya back into pose dicentang dan base open-nya original. Untuk root transform position Y dan X tidak perlu dicentang. Lalu klik apply. Lalu buka animator, tambahkan parameter baru yang bertipe boolean bernama jump. Selanjutnya ke area grid base layer, klik kanan, lalu create state empty. Ubah namanya jadi jump. Pilih status jump pada tampilan inspektor, isi motionnya menjadi rival jump. Lalu klik kanan pada any state. Pilih opsi make transition ke jump. Lalu pilih transisinya, hapus centang has exit time dan tambahkan condition baru yaitu variable jump yang bernilai true. Lalu buat transisi dari jump ke move. Konfigurasikan transisi antara jump dan move, biarkan has exit time tidak usah dicentang dan tambahkan condition baru yaitu variable jump yang bernilai false. Selanjutnya buka script basic controller, tambahkan variabel baru yaitu 4 variabel baru, ada jump height, vertical speed dan x velocity dan juga z velocity, serta tambahkan fungsi baru di dalam metode void update yaitu untuk melakukan gerakan jump dengan menekan space pada keyboard, serta tambahkan metode baru yaitu void on animator move untuk pergerakan saat melompat. Jangan lupa untuk disimpan scriptnya. Lalu saya akan coba mainkan. Oke, nah di sini karakter sudah dapat melakukan lompatan hanya dengan menekan double space pada keyboard. Lalu saya membuat game object baru sebagai virus. Caranya tinggal pilih create, lalu 3D object. Karena bentuknya seperti bola, maka saya pilih yang sphere. Selanjutnya ubah namanya jadi virus.
karena saya udah download materialnya, yaitu berupa gambar virus di Google. Nah, di sini saya pilih yang virus COVID-19 karena sekarang berhubungan dengan maksudnya dalam pandemi COVID-19. Saya drag ke dalam game objeknya. Nah, selanjutnya saya letakkan virusnya. Saya ubah position dan juga rotationnya. Di sini saya pindahkan ke dekat dengan karakter. Untuk positionnya saya biarkan mengambang, enggak bersentuhan dengan jalan. Dan saya juga atur untuk skalanya, ukuran dari virusnya. Nah, saya taruh depan karakter. Setelah itu saya tambahkan game objek baru berbentuk kapsul yang nanti akan jadi obat. Nah, nanti obatnya ini yang harus di pick up atau diambil oleh karakter. Sedangkan kalau virus, jangan sampai karakternya menabrak virus. Karena jika nanti karakternya menabrak si virus, maka karakternya akan terjatuh dan nyawanya akan berkurang. Saya atur dulu skalanya dan juga posisinya. Obatnya juga saya biarkan mengambang. Oke, setelah itu saya mau buat material baru. Pada project, pilih create material. Saya beri nama M-Blue. Untuk material yang berwarna biru yang nantinya saya akan jadikan atau saya drag ke obat, ke game objek obat. Selanjutnya saya menambahkan folder baru dalam project, yaitu untuk menyimpan font. Nah, font ini saya dapatkan dari modul sebelumnya. Jadi pada modul sebelumnya saya sudah pernah mendownload font. Jadi saya tinggal ambil saja dari sebelumnya, lalu saya drag ke dalam aset font. Setelah itu saya akan membuat panel, di mana panel ini nanti untuk meletakkan teks maupun gambar.
Nah, dalam panel ini tambahkan UI teks baru dan ubah namanya jadi teks obat. Lalu teksnya jadi obat sama dengan 0. Bisa diatur dulu untuk positionnya maupun skalanya. Jika sudah, di sini alignment-nya saya ganti untuk rata tengah. Lalu fontnya juga saya ubah memakai font yang sudah diimport sebelumnya, yaitu saya pilih yang Convector Future. Untuk warna fontnya saya ganti jadi biru. Teksnya juga saya ubah jadi skor sama dengan 0. Selanjutnya pada game objek obat, pada kapsul collider, centang Striker, buat script baru, beri nama pick up, dimana script nanti untuk fungsi karakter mengambil obat. Nah, seperti ini scriptnya, ada 2 variabel, teks dan juga total obat mula-mula yaitu 0. Dan jika nanti collider tag-nya mengenai obat, maka skornya akan bertambah. Pada obat jangan lupa tambahkan tag baru, beri nama obat dan ubah tagnya jadi obat. Lalu pada karakter night prefab ubah tagnya jadi player. Lalu saya buat script baru bernama follow karakter, dimana script nanti akan berisi fungsi main kamera yang dapat mengikuti karakter. Jadi tampilannya saat karakter berjalan, kameranya pun juga dapat berjalan mengikuti karakter. Lalu drag script ke dalam main kamera, dan pada player transform drag night prefabnya ke dalam player transform dan smooth factor-nya ubah jadi 1. Selanjutnya buat ragdoll
pilih game object. Pada 3D object, pilih ragdoll. Ragdoll ini nanti digunakan untuk mensimulasikan reaksi badan dari karakter di bawah pengaruh ledakan. Untuk transformnya harus disamakan dengan script yang ada di sebelah kirinya itu. Jika di sebelah kiri bertuliskan right foot, maka bagian transform juga harus diisi right foot. Nah, dan juga ubah strength-nya jadi 50. Setelah itu klik create. Lalu buat script baru, beri nama ragdoll karakter. Source code-nya adalah sebagai berikut. Ada untuk mengaktifkan metode untuk mengaktifkan ragdoll dan juga untuk mendeaktifkan ragdoll. Jika sudah, save script-nya. Lalu drag ke dalam Night Prefab. Lalu di sini saya sudah punya material baru, yaitu spawn point sebagai titik start karakter. Membuat script baru, beri nama landmine. Untuk source code-nya ada seperti ini, ada 4 variabel bertipe float dan boolean. Ada range, force, up, dan juga active. Ada method void on trigger enter, serta juga enumerator activate. Lalu jangan lupa untuk di save scriptnya. Untuk script ini nanti jika si player menabrak virus, maka player akan terpental atau terjatuh. Dan drag script landmine ke dalam game object virus. Yang ada pada player manager pada bagian inspector adalah seperti ini. Lalu tambahkan source code di mana player manager.health akan bertambah menjadi 5. Saat karakter mengambil obat, maka health-nya akan bertambah 5. Jika di play akan seperti ini. Nah, di situ terlihat health-nya terus berkurang. Namun jika si player atau karakter mengambil obat, maka health-nya akan bertambah.
Lalu duplikat game objek obat jadi beberapa dan letakkan di posisi yang berbeda. Dan juga duplikat virus, letakkan di posisi yang berbeda juga. Jika sudah, saya membuat game objek baru. Dimana game objek ini nanti khusus untuk menyimpan game objek, obat, dan juga virus, sehingga pada bagian hierarki terlihat lebih rapi. Saya mau membenahi untuk teks game over karena tulisannya masih kurang besar. Saya ubah jadi 22. Atau 24 lebih besar. Dan saya letakkan di tengah-tengah kanvas. Saya coba play. Oh ya, di sini nanti jika karakternya menabrak virus, maka akan kembali ke titik awal, titik start. Namun untuk skor yang didapat tidak berkurang, masih sama seperti skor sebelumnya.
Selanjutnya saya ingin menambahkan soundtrack untuk game. Saya cari di Google, ketik saja download soundtrack game. Saya buka link atau website ini, downloads.kinsider.com. Di sini banyak sekali soundtrack game, dari game yang sudah lama sampai yang paling baru. Di sini saya pilih yang ini, soundtrack game Gears of War 4 tahun 2016, dan saya pilih yang soundtrack pertama adalah In and Out. Saya download. Dan untuk soundtrack kedua yaitu saya pilih yang Out of the Hive. Nah, saya hanya butuh, lalu saya buat folder baru untuk menyimpan soundtrack. Drag soundtrack yang sudah di-download tadi ke dalam folder soundtrack. Di sini sebenarnya saya mau mengubah merename, tapi ternyata nggak bisa. Lalu buat audio mixer, beri nama musik mixer, double klik. Nah, akan tampil audio mixer window. Pada group view, pilih master, klik tanda plus untuk menambahkan grup baru, beri nama musik, dan pada musik tambahkan 2 cabang, yaitu in dan out. Lalu pada hierarki, buat empty game object, beri nama musik, kemudian tambahkan 2 empty child game object sebagai cabangnya, dan ganti namanya jadi in dan out. Lalu drag audio clip atau soundtrack yang sudah download ke dalam game object in dan juga ke dalam game object out. Untuk outputnya pada game object in juga diubah menjadi in musik mixer, dan centang pada bagian play on awake serta loop. Pada game object out juga begitu. Drag soundtrack ke dalam game object out, lalu pada outputnya pilih yang out music mixer dan centang pada bagian play on awake dan loop. Buka audio mixer, kita play skinnya. Di sini kita akan menggunakan mixer untuk mengatur soundtrack pada awal skin. Biarkan skin tetap berjalan.
pada edit and play mode button. Nah, lalu turunkan out menjadi min 30. Ini yang diturunkan adalah volumenya. Lalu pada soundtrack in, klik kanan add effect, pilih yang high pass. Lalu pada bagian inspektor ubah cut off rate-nya jadi 544 Hz. Pada snapshot view, klik kanan dan ganti namanya jadi start, lalu klik kanan start, duplicate dan ganti namanya jadi tunnel. Lalu pada inspektor tunnel, ubah cut off frekuensinya pada efek high pass menjadi 10. Terlihat perbedaannya antara start dan tunnel. Lalu duplikat tunnel dan ganti namanya jadi other side. Dan naikkan volumenya menjadi 0, volume out. Sini sudah punya 3 snapshot. Lalu buat trigger untuk transisi, pilih grid, tambahkan cap, lalu ganti namanya menjadi snapshot trigger tunnel. Hilangkan centang pada mesh renderer dan centang opsi is trigger pada box collider. Untuk posisinya bisa disesuaikan. Jika sudah disesuaikan, duplicate snapshot trigger tunnel tadi dan ubah namanya menjadi snapshot trigger other side dan juga snapshot trigger start. Jadi ada 2 duplikat.
dan juga sesuaikan ukuran serta posisi dari snapshot ini. Buat script baru, beri nama snapshot trigger. Source code dari script snapshot trigger adalah sebagai berikut. Ada dua variabel, yaitu audio mixer snapshot dan juga float crossfade. Lalu drag scriptnya ke masing-masing snapshot. Untuk snapshot trigger tunnel, snapshotnya ubah jadi tunnel dan crossfade-nya jadi 2. Lalu pada snapshot trigger start, ubah snapshotnya menjadi start. Dan pada snapshot trigger other side, ubah snapshotnya menjadi other side. Saya coba play gamenya. Nah, di sini sudah terdapat soundtrack untuk gamenya. Oke, ini adalah hasil akhir dari game yang saya buat. Saat di play adalah sebagai berikut. Demikian video tutorial dan juga hasil dari game yang saya buat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.